Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau mendemonstrasikan sebuah parkiran yang berisi mobil dengan menggunakan baterai atau electric vehicle. Namun kejadiannya adalah baterai mobil tersebut bermasalah ya atau terbakar. Di sini saya sudah gambarkan ya. Saya sudah gambarkan. Ini adalah mobil-mobil yang terparkir ya. Kemudian ini semacam ada gazebo ya. Ini kantin. Kemudian ini toko lah ya. Atau bisa dianalogikan ini seperti area di rest area. Di sini ada mobil kedua dari kiri ini mengalami kerusakan pada baterai, pada akhirnya terjadi kebakaran. Nah, asap yang timbul dari kebakaran itu salah satunya mengandung asam. Jadi saya ingin mensimulasikan bagaimana paparan asam atau katakanlah H2SO4 tersebar ketika atau terbawa asap ketika kendaraan tersebut terbakar. Ya. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Explo CFD. Jadi setelah gambar ini dibuat ya di CAD, saya menggunakan LibreCAD. Kemudian saya masukkan ke dalam Explo CFD seperti ini ya. Nah, di dalam Explo CFD ini terlihat ini adalah mobil keduanya ya, mobil keduanya. Nah, di bagian sebelah kiri ini saya berikan notifikasi sebagai mark selected as release inlet ya. Jadi ini adalah inlet di mana nanti si asap itu mulai keluar ya. Jadi bagian baterai sebelah kiri seolah-olah seperti itu ya. Untuk mensimulasikan ini jujur saya butuh waktu untuk rendering lah ya, katakan seperti itu, atau kalkulasinya hampir 3 jam ya. Jadi dengan 25 detik, jadi target saya ingin mensimulasikan selama 25 detik, saya membutuhkan hampir 3 jam untuk rendering. Jadi proses rendering sudah dilakukan, kemudian saya akan memberikan hasil rendering akhirnya seperti ini ya. Nah, ini kalau terlihat ya bahwa untuk simulasi ya, bisa dilihat di current time-nya ini 2,499, buletin lah ya 2,5 E01. Jadi kurang lebih 25 detik ya. 25 detik untuk digambarkan. Oke. Setelah Explo CFD-nya di running, masuk ke tampilan para view seperti ini. Nah, kita akan lihat simulasinya berjalan. Oke. Ya. Jadi waktu di sini maksimum 24,9. Dengan kata lain, setiap 10 langkah waktu di sini adalah 1 detik. Ya, jadi ini baru 1,2 detik, 1,3 detik, dan seterusnya. Kita mau lihat dispersi dari H2SO4 jika terjadi kebakaran pada mobil listrik. Ya,
kendaraan listrik. Ini dimensi mobilnya dengan lebar kurang lebih 1,7-1,8 dengan panjang 5 ya. Jadi bisa dibilang mobil-mobil keluarga seperti itu ya. Atau MPV ya. Ini sudah di hampir 4 detik. Nah, jadi sudah hampir 4 detik dia asapnya cepat sekali ternyata. Sudah melewati mobil di sampingnya ya. Jadi wajar karena memang dipengaruhi juga oleh kecepatan angin ya. Jadi seolah-olah anginnya dari kanan ke kiri gitu ya. Dianalogikan seperti itu ya. Kemudian terlihat juga bahwa yang merah ini adalah volume fraction ya. Jadi ini kalau saya bisa pindahin ya. Nah, ini biar terlihat jelas gini ya. Nah, ini ya. Nah, ini 3,7 E1. Jadi yang merah itu adalah 3,7, berarti 37 gram per liter, atau boleh juga 37 kilogram per meter kubik. Jadi volumenya ya. Itu satuannya ya. Jadi adalah satuan dari densitas atau density. Ya. Ini sudah 10 detik. Jadi paparan setelah 10 detik bisa terlihat ya. Pemodelannya seperti ini. Ya. Ini 10 detik masuk. Ya. Dia semakin meluas ya. Dispersi dari H2SO4. Jadi ini khusus melihat H2SO4. Karena data-data yang dimasukkan ya seperti molecular weight ya itu miliknya H2SO4. Nah, di sini ya, dideklar di sini ya. Perhitungan row-nya juga menggunakan H2SO4 ya. Override release density-nya juga punya H2SO4 ya. Nah, ini lebar yang tadi saya katakan seolah-olah baterainya dari kolong itu 5 meter lah ya, jadi langsung pecah gitu ya si baterai tadi ya. Oke, ini balik lagi kita lihat simulasinya. Nah, ini sudah di 14 detik dan masih running ya. Terlihat asapnya sudah nyebrang ke mobil yang ada di depannya, yang kurang lebih jaraknya itu sekitar 5 meter. Jadi antara 5 sampai 6 meter. Jadi asapnya sampai depan mobil sini ini sudah 5 meter. Nah, sampai sini ya mungkin sudah sekitar 7-8 meter ya. Yang warna biru ini berarti paparannya semakin kecil ya. Jadi 0,05 gram per liter. Ya. Namun yang di sebelah sini ya ini masih cukup pekat. Ya. Ini simulasinya akan running terus sampai nanti di 24,9 detik atau 25 detik katakan seperti itu. Seperti kita setting di awal. Ya. Ini adalah bagian dari proses dispersi H2SO4 jika terjadi
kebakaran pada mobil listrik dan ini asap yang mengandung H2SO4 tersebut. Ya. Ya. Oke, ini kita percepat aja sampai di akhir gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa dianalisa ya, posisi-posisi merahnya ternyata terbawa terus oleh angin gitu ya, terbawa terus oleh angin dan dia tetap peka. Nah, jika ini terkena tubuh, nah, maka bisa mengakibatkan gatal, sesak napas, atau keadaan-keadaan lain yang tidak diinginkan. Sekian terkait kebakaran pada electric vehicle, tapi ini tidak membahas kebakarannya, tapi ini membahas terkait dispersinya, jadi sebaran dari H2SO4 yang terbawa oleh asap ketika terjadinya proses kebakaran mobil listrik. Sampai jumpa lagi di channel saya. Semoga bisa memberikan wawasan terkait bahayanya kebakaran pada mobil listrik dan juga bahaya asap yang ditimbulkan dari kebakaran mobil listrik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.